berat nanti buat bisa naik lagi ke atas. Iya. Wow, tapi ini dia kesempatan untuk para guru-guru mereka menyiapkan strategi plan di drafting phase untuk para Shinobi yang akan bertanding. So, let's go to drafting phase. Oke, Geek mereka akan ada di first ya, langsung menutup target Granger dan juga Matilda. Tilda. Oke. Hero-nya Mueza sih ya, hero-nya Mueza banget kan. Kalau aku ingat Mueza tuh Gatot Matil. Gatot Matil ya. Iya. Ya, Jawhead juga ada sebenarnya, tapi lagi jarang buat dipakai dengan Mueza. Tapi last band-nya nih, ini ada banyak banget yang lepas loh dari Suyo, Hayabusa. Harit. Harit pun masih ada. Harit kemungkinan bisa diambil kan, karena mereka sudah ke Black Ranger kan. Dua marksman yang lagi naik nih ya Harit Ranger. Moskov ya. Nomor 3-nya Moskov. Bukan Moskov kan lagi ada penyakit kan. Penyakit Moskov ya. Iya. Yang pengen pencet selalu Spare of Destruction-nya muncul gitu. Kadang katanya SOD bukan Spare of Destruction, Spare of Death. Star of Death. Destruction untuk dirinya bisa. Bisa. Untuk timnya sendiri bisa. Bisa. Tapi kalau kali ini melihat The cara Harit Immortal One sebagai chose prioritas, me to tapi vanquish the sebenarnya kita shadows tahu that dia udah claim this masuk dari world. Shinobi across the Iya. nation. Ini salah satu respect What's yang your sangat baik. Wow. Yuri Make It juga nggak kaleng-kaleng. Bener ya, kita udah ngeliat ya kemarin Make It dengan Sudah. Fani-nya. Bener. Sudah bisa mirip-mirip lah kabelnya ya. Yap. Dan bahkan bisa leadingin atau unggulin timnya di early. Dan ini dia, problemnya antara menang dan gak menang. Wow. Problemnya antara menang dan gak menang adalah masih dilepaskan, masih dikasih kesempatan untuk Fanny-nya bisa lepas. Ya. Mungkin kalau kemarin menang, ini bisa jadi Fanny di first phase-nya. Bener, tapi ini Kimi ya, mereka Prayo Kimi. Aku pikir bakal ada maybe M-nya Moskov ya kan? Yap. Sebagai yang biasanya package ya buat lawan Fanny kan. Chow, Moskov. Moskov. Tapi mungkin gak ul. Tadi seluruh tugas yang diberikan kepada Awat dengan victory-nya, ini Kimi bisa jadi mid lane. Kemungkinan besar di mid lane sih, Ya. aku ngelihat sejauh ini ya. Iya kan? Memang kayaknya best-nya so far di mid lane ya Om. Betul, karena kalau di gold kayaknya kalah deh. Iya, landingnya agak berat. Landing ya kan? sulit, kumpul item lama. ya kan? Escape juga mini. Iya, dan kalau dia di mid dia bisa ganggu-ganggu semuanya. Dan dia bisa combo sama Romer kan, kombonya kan dari traction pulse, disedot lagi, langsung di combo kan. Ya karena traction pulse itu hampir mirip dengan implosion versi range saja dia. Iya, versi yang enggak terlalu pasti sebenarnya ya. Betul. Oke, tapi ada Chusin ternyata yang diambil juga ya. Short range memang, tapi sangat-sangat mengganggu ketika team fight dengan Povius yang kita tahu ini jelas annoying banget. Untuk setup di turtle yang pertama, kemungkinan dari geeknya mereka akan jauh lebih strong ya. Selama dari Poviusnya setupnya di full lane. Tapi kalau kita lihat ke arah Lukas, ini agak cukup berbahaya. Pertama, tim fight dari front to back ini bisa dipegang banget sama para pasukan dari tim Dewa. Setuju? Karena kita ngeliat Fanny tiba-tiba lewat, itu bisa putus kabelnya. Dan dia berbahaya sekali. Dengan kondisi saat ini, Mekis punya chance untuk dapetin Kimi. Dengan banyak, tergantung betapa agresifnya permainan dia. Ya. Sampai ngebuat Chow-nya ini bantu ke arah Kimi dan jungle-nya bebas. Itulah tugas para kawan-kawan dari Geek Farm lainnya. Ya, atau cari jalan yang lain ya, Cari kayak jalan puter yang lain. belakang gitu, tabrak dari samping. Iya, ngeflank, sandwich Ngeflank. gaming, masih Bener, banyak bener. banget yang bisa dilakukan. Yes, oke. Tapi untuk Lukas yang diamankan ya, akankah Lukas ini di tangan dari fans Om kayak gimana Ki? Wah, rame nih. Wah. Oke, aku pengen mention untuk Lukas sendiri ya. Iya. Karena menurut di sini Lukas sudah mulai lebih ke tertutup jalannya dia. Ketemu dengan Chusin apalagi. Kayak lumayan mudah buat kena lantern flare. Apalagi gak ada Matilda ya. Iya, gak ada Matilda kan udah pasti ya. Dia bisa diangkat-angkat juga. Yap. Dan berarti kalau ngelihat dari fans yang kemungkinan dengan Lukasnya, ini tidak ada assassin. Tidak ada. Tidak ada. Berarti masuk fighter ya dia ya. Masuk ke fight. Karena memang kalau assassin kayaknya yang lagi lepas ya Pak Hayabusa. Haya, Yang paling oke lah buat lawan Fanny. iya setuju sih. Oke, tapi untuk Geekfam terlebih dahulu, band keempat mereka target ke arah Time and tide wait for no one. Beatrix terlebih dahulu ternyata. Iya. Dan tentunya kalau ngomongin Kara Beatrix ini juga prepare. Karena mereka tahu kondisinya Fanny ini sangat ke counter banget sama Beatrix. Ya. Itu mereka prepare untuk kalau middle to late game-nya ada high ground ditutup, counter Fanny-nya ditutup. Iya. Mungkin mereka akan prepare akan hal tersebut. Melihat Moskov juga sebenarnya masih terbuka. Sangat. Yang biasanya juga jadi lawannya Fanny ya. Betul. Cuman kita Sebel nggak banget ngelihat sih. jadi Prayo. Gue jujur ya, lebih sebel banget Moskov ketimbang Beatrix. Iya, Karena Beatrix itu positioning-nya itu masih nggak sedapat Moskov. Dan nggak ada Cece kan? Iya betul, CC-nya itu. Ya.
Dan Geeknya kemungkinan ya last band mereka harus ke Moskov juga sih. Harusnya ya, berarti Iya. 4 hero maybe. Daripada maybe-nya dikasih main ya. Your team is Oke, band banning. Tigreal. Last Moskov kah di band untuk Geek? Kemungkinan iya ya. Ya, agar lebih aman ya. Biar gak ada yang bisa lane jauh juga walaupun masih ada Cloud. Cloud ya. Yang udah mulai masuk ke radar pilihan juga nih sekarang Cloud nih. Cloud kayaknya dipakai Geek. Bisa. Karena yang Cadera. Cloudera. Iya, udah pokoknya kalau Moskov dengan Cloud atau kalau mau diadu mungkin bisa kali ya Moskov dengan Karena Cloud. Ya. ngomongin Cloud ini memang dari Cloud dia tuh punya kondisi-kondisi yang tertentu. Jadi soalnya di laning dia berat. Dia nggak kuat ngapain. Mau ngamanin split push kalau udah keluar kayak Hayabusa, Hanzo, Link itu udah berat. Nah, pemain-pemain Cloud yang mungkin punya Time to drop the beat of the Joy. clock. your team tinggi atau mungkin dia berani head to head, biasanya dia menang di early game. Karena mainin Dexternya. Ada yang suka nggak sadar kalau Dexternya itu tuh penting banget untuk buy one. Ya, Nyicil ya dia. Dexter itu penting banget buat buy sangat. one. Nyicil positioning. oke. Kecil last hit, Hmm. ngambil gold di turret, lepas aja Dexternya di situ. Terkadang itu yang suka lupa. Kecil-kecil ya, tapi Kecil. kayak bisa di berimpact juga ya. Tapi ya itu dia Moskov yang memang ditawarkan banget sama Geek Fam. Mereka gak ngasih band lagi ke Moskov tadi. Mereka lebih ke Joy dan memang kayaknya mereka mau ngelawan Moskov. Iya, prefer lawan Moskov. Dan ini berarti tuh Dewa juga, ini hero-hero tipisnya lumayan banyak loh buat bisa target dengan Fanny ya. Meskipun ya kalau Moskov lebih sulit dibandingkan dengan nyari Kimi. Oke, tadi sudah terkonfirmasi ya memang Okta yang akan Introducing my juga. buddy. Tapi Cloud itu dia yang seperti udah dibahas. Yep. Sepertinya Cloud akan jatuh ke tangan dari Cak Dera dan ya, betul saja. Berarti butuh satu sosok Rom lagi. Hero pick off kan? Halker. Ternyata Halkard. Tapi satu hal yang sangat bermasalah banget untuk Geekfam, mereka nggak punya badan sama sekali. Mau ngomongin Popheus, selemah itu Popheus untuk menjadi badan di antara 4 orang tersebut. Mereka memiliki hero scaling, mereka punya Hellcard butuh item, mereka punya Fanny butuh item, mereka punya Cloud butuh item. Iya, Bahkan Suxin, salah satu mid laner butuh item. benar karena early udah mulai agak susah ya untuk. Terus? Oke, tapi memang Fight to the Hilda ultimate ternyata balik answer. lagi juga. Mau main adu tabrak-tabrak aja nih ternyata dari kedua belah tim Om. Ya, dan Geek menarik sih karena mereka tiba-tiba membuka Hellcurt lagi yang kita tahu di sini ya. Hellcurt-nya untuk berhadapan dengan hero tebal seperti Lucas, ini akan bermasalah. Berarti targetnya Kimi. Iya, harus antara Kimi atau Moskov. Kimi Oke. Moskov, pokoknya mereka harus miskinkan Ya. kedua belah sosok tersebut. Dan satu lagi yang mungkin agak cukup berat adalah kalau Hildanya bermain di sini, mungkin Dewa megang game 1. Ya, Hellcurtnya bisa kepegangin juga kan Dipegang sama pasti. Hildanya. Alright, tapi ini kedua draft yang menurut aku cukup riskan sih sebenarnya. Happy Dan, segerain nafas dulu biar sampai ke penghulu. Tapi balik lagi, strategi bertahan adalah menyerang. Oke, strategi bertahan yang sangat baik adalah menyerang dan mampukah Geekfam melewati fase dari downloading game mereka dan berhasil mendapatkan game pertama atau bahkan Dewa United yang sudah tahu draft dari Geekfam yang akan mendapatkan game kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masuk di match pembuka untuk minggu yang ke-7. Let's go to the lane of the... Let's go! Dan Moiza sudah bermain cukup agresif ya kalau kita intip. Justru maybe, kayaknya memang targetnya ini maybe dan maybe sih dari Iya. Geek Om. Ya, karena mereka sudah langsung standby di bawah sana, lihat Balowski positioningnya juga yang membuat maybe ini kayak bakal di freeze lane-nya, bakal diupayakan nggak dapetin gold sebanyak-banyaknya. Wah, Oke, dan trade dari Make It emang terpaksa harus digunakan ya. Karena memang ada gangguan juga dari Moezanya. Bermain cukup agresif paling dari Dewa ternyata. Mereka nggak mau ngasih Balowski-nya space untuk bisa mentarget hero-hero mereka. tapi ini di freeze banget loh, Aduh. level 1 gak dapat apa-apa sama sekali. 2 minion hilang tadi. Ya, itu atas konsekuensi Moeza melepaskan laning di arah bottom lane. Memaksakan untuk mendapatkan dan mengganggu Fanny di arah Partopak. Itu konsekuensinya adalah melepaskan seluruh gold yang harus didapatkan oleh Baby. Tapi lihat di arah bottom lane, ternyata perpasukan dari tim Dewa kali ini harus mundur. Dan dia harus menunggu Fans berada di level 4. Mungkin bisa menjadi jawaban. Wow. Oh, flicker trigger yang sangat mahal kali ini. Itu konsekuensinya sangat mahal untuk kedua tim. Di mana
Geek akan mahal mendapatkan 2 poin Aduh. kill, sedangkan Dewa kali ini akan cukup berat kehilangan terlalu banyak momentum meanwhile dari mid lane Apoy mencoba untuk bertahan di arah mid lane dengan Purify yang dia miliki. Ini Waduh. agak pusing ya tentunya untuk Maybe dan juga Mueza yang benar-benar di sandwich. Oke, tapi lihat itu dia Kedera berhasil menghindari dari seorang Mueza. Tapi lihat berapa banyak cancelization dan bahkan menuju ke arah depan sana berhasil dihindari. Pawleski mencoba ditabrakkan ke tembok. Dengan 1 damage yang diberikan Pawleski, first blood didapatkan oleh Maybe, bahkan pressure yang diberikan. 1 keuntungan bisa membuat seorang Maybe setara dengan Kedera. Ya ini sebuah dari kesabaran juga ya. Mereka ngalah tentunya tapi di turtle. Tapi mereka tidak akan tinggal diam. Dan itu dia berubah menjadi satu nonton dari Mekis. What a retribution from Mekis. Tembakan fans berubah menjadi 1 ekor rubah. Nggak peduli sama sekali. Dan berhasil membuat perpasukan dari tim Geekfarm mendapatkan 1 turtle. Musangnya tidak berbuat banyak kali ini. Hey, dan Geekfarm mereka tahu betul ya bagaimana job desk diangkat lagi juga Muezanya. Sekarang Mueza dibikin bingung. Tapi lihat, Okta flick for defensive dikeluarkan. Dan itu dia targeting mendengar seorang Okta. Chase pick yang dimiliki dari seorang Okta. Tapi para pasukan dari tim Geekfarm, mereka jangan lupakan, mid to the late game masih menjadi sebuah jawaban. Dan Pawleski terlihat sedikit positioningnya. Okta melakukan sedikit covering up ke arah bottom lane. Para pasukan dari tim Geekfarm, mereka nampaknya benar-benar membuat distraction yang sangat mahal di arah bottom lane. Oke, ini Muezanya juga harus mundur ya karena memang ada poke damage. Tapi apa yang dibawakan sama Geekfarm ini pelan tapi mencekik Om. Iya, terutama untuk Maybe ya. Karena Maybe kayak gak nyaman sama sekali untuk bisa farming. Selalu harus pull up turretnya juga Waduh. dan ganking. Oke, kayak gitu terjadi menjaga belakang ada Maybe. Mencoba untuk menghindari damage setelah diberikan, tapi tidak bisa terlalu lama karena Mekis targetingnya on point. Bahkan 2 poin yang didapatkan membuat seorang Kedera benar-benar bebas di laning di arah bottom lane. Pawleski trigger untuk membuat seorang Okta ketakutan di laning dan rumput semua benar-benar tidak ada yang aman. Dan satu hal yang cukup berbahaya adalah mereka sampai membuat rest turun dari laningnya. Iya. Dan ini yang manis dari Geekfarm adalah komunikasi mereka. Mereka komit 5-5-nya langsung ke bawah. Iya, dan ini lagi-lagi ya, Maybe yang memang sangat terdesak juga. Dan kapan terakhir kita melihat Cloud sangat-sangat unggul level dibandingkan dengan lawannya. Itu yang gue bilang tadi Om. Kalau misalnya permainan dari Cloud itu mereka mampu dapatkan, itu mereka bisa agresif di early game. Dan kita bahkan melihat fans gak punya nafas sama sekali di depan Mekis. Dan ngomongin ke arah Hilda yang udah di-setup para pasukan dari tim Geekfarm, kali ini untuk ditumbangi dan benar-benar terjadi. Ya. Setupnya Dewa ditumbangin sama Geekfarm dan Dewa gagal dengan setup Hildanya. Iya ya, dan juga ternyata Geekfarm punya maksud untuk tidak nge-ban Moskov. Dengan hero yang range-nya minim, ya jadi semakin enak untuk dikandangin. Lebih mudah ya untuk dia Iya. bisa melompat dengan dark terrornya juga. Dan itu yang terjadi untuk di area bawah. Kayak kita melihat Maybe, kalaupun ya dia mau mencoba untuk mendekat, itu langsung kena Poison Sting. Mundur lagi ke belakang. Poison Stick, Art of Thievery, udah gitu. Semuanya itu pasti akan ngepoking. Sedangkan dari Maybe itu nggak mungkin banget kalau bikin Malefic Gun di awal. Dan dia nggak mungkin banget kan langsung bikin Wind of Nature. Dia butuh damage. Minimal banget Corrosion. Untuk biar farmingnya dapet lah. Dan terjadi keramaian ya di area turtle-nya. Oke, tapi kalau ngomongin keramaian mereka harus siap di mana Pawleski berada. Tapi ternyata poin Stingernya terlalu on point. Terlalu sakit. Meanwhile Mekis di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Mendapatkan target untuk serang Mueza. Poin kill tambahan dan Mekis on point. Nggak perlu sasar tapi on point targeting dengan seluruh steel cable yang dia miliki. Deadly Poison Stinger menjadi sebuah masalah kembali di depan sana. Okta flicker for defensive ternyata membuat permasukan dari tim Dewa. Killan kembalikah mid laner mereka? Tapi tidak secepat itu. Yap, nyaris ya tadi. Masih sempat untuk sedikit mundur ke belakang. Dan lihat, ini bebas banget loh untuk Cadera. Bisa farming bagian bawah. Bisa tetap memberikan pressure-nya juga. Dan kita punya talent prediction. Wow. Satu suara semua untuk Geekfarm ternyata. Oke. Nampaknya lihat di sana talent prediction satu suara lah semua. Mampukah para pasukan Dewa kali ini membuktikan kalau mereka itu salah. Untuk para caster tidak memvote menuju ke arah Dewa United. Tamparan ya mungkin buat caster nanti dan menjadi semangat untuk Dewa yang walaupun sekarang kita ngelihat posisinya lagi sangat tertekan dari setiap lininya. Cadera kalau dibiarkan sendiri juga akan bahaya. Maybe juga mau farming kemana Om. Betul, turret bawah juga sudah pecah ya. Iya. Buat Dewa mereka cukup terdesak bisa dibilang. Apalagi Mekis ini bahkan dapetin begitu banyak poin kill dan juga assist. Yang seharusnya dia nggak dapetin turtle. Betul. Pertama, itu sebenarnya nggak bisa didapetin oleh Fanny gitu loh. Biasanya head-to-headnya agak kalah ya. Pasti kalah harusnya. Oh sakit. Udah lumayan ya kerasa ada teror-teror ini loh.
dari Abo yang bisa di follow up bahkan sama roamernya sekarang. Iya. Nah, Baloski tadi punya heptasis ya. Buat first item dia juga. Nih kalau kita lihat tadi itemnya juga tertinggal cukup jauh ya untuk Maybe yang biasanya menang untuk laning game. Ini benar-benar tadi di babysit banget. Nih, tapi lihat what power situation kali ini Cutthroat dan Baby kali ini tertumbangkan dengan sangat instan. Lihat still cable yang dilakukan oleh seorang Mikids. Dia santai, tenang dan dapetin point kill atas Maybe. Dan ini bukan hal yang baik karena Maybe sudah tumbang untuk kedua kalinya. Flicker telah digunakan. Goldnya langsung terpaut sangat jauh, 4000 gold difference. Dan menuju ke arah turtle yang kedua akan dimiliki oleh para pasukan dari tim Geekfam. Gagal dengan planning Hilda untuk mengganggu roamer dari Geek dan juga Fanny. Gagal untuk mempertahankan gold laner mereka. Dan mau nggak mau caranya mereka bawa game ini mid to the late game sekali. Late game banget ya. Dan masalah jungle-nya juga udah terpaut 2 level barusan ini udah mulai disusul lagi sama fansnya. Asuransi damage dealer ya memang ada di Kimi dan juga Monskov. Tapi Baloy Akhirnya Baloyski berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Dewa. Ini mereka udah mulai sadar kalau mereka harus bawa game ini nggak boleh kepaksa trigger teamfight terus. Karena teamfight terus itu nggak akan menghasilkan point kill dan gold yang banyak untuk Dewa, Om. Iya, ya. Kayak mereka harus bisa sabar ya. Cuman masalahnya nih, tingkat kesabarannya berapa lama bisa ditahan? Karena dari Geeknya mereka sudah leading jauh. Dan ini bisa ditabrak dengan power Cadira yang jadi di mid game. Aqua yang 100% murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan sampai dengan late game. dan sulit juga untuk Dewa untuk follow up damage-nya adalah mereka 2 core-nya ini damage per second. Dan pasti butuh waktu di saat mereka lagi delivering damage-nya. Ini ada burst yang bisa masuk nih kayak gini, teror lagi-lagi. Harus dilakukan dan Lihat Muezanya terdeteksi di depan sana, mencoba untuk mundur karena belakang damage-nya terlalu besar. Dan belakang Blaze dan from Katera. Bahkan dipukul mundur karena belakang damage-nya terlalu sakit dan serafan. Dan sosok dari Baloyski mulai king gaming. Dan 2 teamfight yang berbeda membuat Dewa kehilangan 3 pemainnya. Lihat, 2 teamfight yang berbeda. Mueza nggak bisa nyelamatin Okta, Fans udah nggak bisa mundur dan Baloyski nge-flank supaya memastikan jungle mereka tumbang. Lagi dan lagi Mikids menjadi monster yang tidak bisa ditumbangkan di 8 menit pertama. benar, dan burst damage-nya ternyata sudah berhasil untuk ditunjukkan oleh fans ya. Betul. Dengan build-nya ternyata lebih ke damage aja. Full damage ya dari Hunter Strike dan juga War X Ya. yang dimiliki di sana. Cuman itu dari positioning sih sebenarnya dari Geeknya yang membuat mereka kalah. Karena berdempetan satu sama lain, kena flash combo juga. Gops, Radiant Armor diselesaikan juga. Jadi kalau kita melihat untuk lane jauhnya bisa didorong dari 2 hero ya. Dari Helter dan juga Cloud yang sedang bekerja di posisi atas dan bawah. Sedangkan dari Dewanya mereka harus fokus untuk melakukan team fight dulu nih kalau mereka mau coba untuk mendapatkan Lord ini. Yap, seenggaknya Okta udah punya dari ini juga ya, Sky Piercers ya. Dia punya eksekutor berarti. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Okta untuk bisa delivery dengan secara optimal. Apalagi Aboy semakin kuat lagi dengan adanya Blood Wings di sana. Dan Dewa lumayan sulit sih untuk bisa mengontes. Tapi Res akan mencari informasi terlebih Res bisa dahulu. dimakan masalahnya, Ul. Iya. Res bisa dimakan karena Kadera itu damage per second loh. Jangan lupakan hal tersebut. Dan lihat Kadera udah memberikan satu momen ke arah bottom lane. Movement yang membuat seorang Gops juga bisa memotong ke arah Res. Kalau Res tumbang, ini akan menjadi makanan. Memang nggak berpengaruh terhadap defense world mereka karena base turret. Tapi memastikan laning dari Baloyski dia bisa dorong sendiri tanpa ada gangguan. Oke, masih cukup aman sekarang, tentram lagi keadaannya. Tapi sekarang gold dari Geekfam akan semakin bergulir lebih tinggi lagi. Ini Dewa makin sulit untuk bisa melakukan farmingan, Om. Ya jelas ya, karena ini untuk pemegang damage-nya sudah jadi semuanya dari Geek. Mereka akan kumpul ya, 3 lane bahkan di-push bareng-bareng satu sama lain juga. Jadi Dewanya kalau mereka berusaha untuk bisa keluar juga, mereka harus memastikan kalau mereka tidak akan bisa di-pick off. Karena untuk pick off play dari Geek ini sangat-sangat tajam sekali loh. Ada Dark Nightfall yang buka, itu mereka langsung bisa nabrak. Dan bahkan sekarang Inarturet udah mulai dicicil lagi juga. Dan secara high ground defense juga untuk Dewa mereka benar-benar ngandelin Kimi ya. Yap, hanya Kimi seorang ya berarti. Sedangkan yang kita tahu bagaimana Hilda dari Res ini harus bisa maju ke bagian depan. Cuma setiap kali dia maju, langsung kena poking damage mau gak mau. Mundur atau nyari bush untuk bisa dihinggapi. Wow, tapi kalau ngomongin cara Lord sampai di depan situ, tandanya masih ada 1 wave lagi loh. Tandanya masih ada 1 wave lagi super minion dan itu dia. Berhasil mendapatkan mid turret, bottom turret, top turret menjadi sebuah masalah untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan di depan sana Mueza mencoba melakukan pick terhadap serang Aboy. Tapi jangan lupakan Aboy masih memiliki ke arah Purify.
3 turret didapatkan. Pasif turret, ya udah nggak masalah. Karena next-nya Lord selanjutnya juga mereka tidak akan memiliki pasif turret. Tapi yang bermasalah adalah ketika pasif turret ini nggak ada, mampu nggak dia tahan sampai Lord selanjutnya, jangan sampai kalah team fight, itu akan bisa memberikan impact one straight push. Ya, dan Cak Dera baru punya Wind of Nature nih, baru selesai ya. 4 item sudah sangat cukup untuk Cak Dera, atau bahkan untuk Geek sendiri kalau mereka mau initiate team fight-nya, mereka punya power yang terkhusus apalagi untuk marksman mereka. Jadi mereka tinggal menunggu untuk Dewanya kalau mau keluar. Tapi kalau dari Dewa tidak ingin untuk keluar ya, ini akan diperpanjang lagi. Objektif yang akan diambil oleh Geekfam. Iya, dia benar-benar gak dikasih space sama sekali buat farming kan. Jadi mau gak mau harus maju dulu karena minionnya juga ditahan nih. Di tengah dan di bawahnya sangat-sangat jauh untuk bisa digapai sama pemain-pemain Dewa. Dan memaksa mereka juga untuk keluar dari tempat tersembunyiannya, mencari informasi. Oke, informasi. Gagal ya buat ngebuffnya. Gagal untuk selamatkan dari tadi agak cukup berbanding terbalik dari data statistik BMKB. Di atas kertas selalu Fanny yang tercuri, tapi kali ini Fanny yang mencuri. Ya, Fanny unggul ya. Fanny unggul. Fanny dengan term and condition apply. Iya, term and condition. Tapi kadang Fanny unggul juga dia nggak bakal berani untuk ngelakuin hal seperti itu. Kalau keunggulan yang dimiliki cuma hanya untuk Fanny. Iya. Tapi ini 3 lane. Semuanya ya. Semuanya. Bahkan kalau ngomongin ke arah Baloyski yang dari pertama kali dia menggunakan Hellcard ini tidak efektif, sekarang Baloyski dalam kondisi memiliki Heptasis dan juga Demon Hunter. Iya, Wop 1v1. One for one situation. Oh! Rest! Solo pick up from Make-It. What a steel cable! Wow. What a steel cable from Make-It. Monster yang dibuat oleh Baloyski kembali membuktikan permainannya sangat luar biasa. Dan nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Dewa, mereka harus membuktikan kalau mereka gak kuat melawan sosok Fanny Iya. di game pertama ini. Wah, itu Hilda di dalam rumput loh. Dimana itu teritori dia. Iya, dan jangan lupa kan Hilda kan biasanya item-itemnya defense ya. Dia punya Dreadnought Armor, dia sudah punya Silence Robe, dia sudah punya Domi Ice. Dan Hilda yang setebal itu saja hilang. Bayangkan kalau itu ke Okta atau Maybe. Yap, dan Okta sih kelar. Iya, karena nggak ada defensif lagi kan buat Oktanya. Ya, dan full damage ya. Dan Wind of Nature ternyata untuk Okta. Mau gak mau, Iya. mau Mau dia gak mau ya. untuk dapetin posisi yang aman supaya Fanny ngincar ke dia dan gagal satu kali katrotnya. Mau gak mau dia harus sumbangin, dia korbanin satu slot item tersebut. Yap, akhirnya jadi nanggung ya. Secara damage deal-nya juga jadi nggak terlalu besar untuk Okta itu sendiri. Berarti benar-benar ada di Maybe nih tanggung jawab penyumbang damage-nya. Karena ngelihat dari item berikutnya untuk Vans juga lebih ke Dreadnought ya. Lebih untuk defensif dulu Om. Ya, Vans bahkan punya Queen Swing ya. Jadi ini dari Dewanya susahnya adalah mereka nggak punya damage yang cukup sebenarnya. Dera udah mulai vegan, ini menandakan para pasukan dari tim Geekfam mereka bisa memberikan pocket damage ke Dera dengan kuat turret di arah bottom lane didapatkan para pasukan dari tim Dewa. Mundur ke arah belakang, Muisa nggak bisa memberikan pada dan itu dia. Pakistan dengan Wind of Nature dari Okta menyelamatkan dirinya. Tidak bisa terlalu lama, langsung ada seorang pas terlalu sakit. Tapi nampaknya Kadera masih bertahan. Dan para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan ghost, mengusir 2 pemain dan tidak bisa terlalu lama. Ini bencana. Geekfam dan Bloody Game ternyata tidak ada untuk match kali ini. Game pertama, one-sided cheese pick from Geekfam ini. Pelan tapi mencekik itu yang dibawakan oleh Geekfam. Mereka tahu, mereka menawarkan Moskov untuk Maybe bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar nge-disable gimana caranya Maybe ini nggak bisa landing. Karena dengan hero yang jaraknya juga nggak terlalu